Hello everyone, welcome back to Hello Mr. Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang verb agreement, yaitu make inverted verb agree. Untuk inversion itu sendiri sebenarnya sudah kita bahas pada skill 15, 16, 17, 18, dan 19. Oleh karena itu, kita berharap bahwa teman-teman membuka kembali video yang sudah pernah kita sampaikan. Di skill 15 ada invert the subject and the verb with question word. Lalu skill 16 ada inversi yang berkaitan dengan past expression. 17 berkaitan dengan negatives, dan skill 18 ada conditional sentence, dan skill 19 ada comparison. Jadi perlu kita ingatkan kembali bahwa kita perlu menginvert atau membalik subject verb menjadi verb subject ketika bertemu atau kita menjumpai adanya question words, past expression, negatives, conditional sentence, and comparison. Nah, setelah kita membalik subject verb menjadi verb subject, kita juga perlu berhati-hati bahwa verbnya harus agree dengan subjeknya. Dalam artian, seperti yang sudah kita sampaikan di skill yang sebelumnya, bahwa subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Subjeknya jamak, maka verbnya juga harus menyesuaikan, verbnya jamak atau plural. Untuk lebih mudahnya, perhatikan dua contoh berikut ini. Behind the house was the bicycles I wanted. Di sini kita jumpai adanya past expression behind the house. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan menganggap bahwa past expression ini sebagai subjeknya, yaitu the house. Sehingga verbnya harus menyesuaikan dengan subjeknya. Itu mengapa di sini was. Akan tetapi itu semua salah. Karena past expression ini bukan sebagai subjek. Subjek yang betul adalah the bicycles. Karena ingat, setelah past expression, maka antara subjek dan verb maka harus dibalik. Yang tadinya subjek verb menjadi verb subjek. Jadi di sini verbnya adalah was, subjeknya adalah the bicycle. The bicycles di sini adalah benda plural, yaitu ditandai dengan adanya s. Sehingga karena subjeknya ini adalah plural, maka verbnya harus menyesuaikan juga, dia harus plural. Sementara was ini dia adalah verb tunggal, harusnya memakai were, sehingga sama-sama jamak. Pada kalimat yang kedua, behind the houses were the bicycle I wanted. Behind the houses ini adalah sebagai past expression, dia bukan sebagai subjek. Nah, sementara di sini subjeknya adalah the bicycle, dan ini adalah benda tunggal atau singular. Karena ini benda tunggal, maka verbnya juga harus menyesuaikan verb tunggal. Sementara were di sini dia adalah verb plural atau verb jamak, sehingga kalimat ini salah. Yang betul were-nya harusnya diganti dengan was. Subjek tunggal, verbnya tunggal. Oke, di sini ada beberapa latihan soal. Kita akan menganalisa apakah kalimat ini sudah benar atau masih salah. Only once this morning were the letters delivered by the campus mail service. Di sini kita jumpai adanya negative expression, yang mana kalau ada negative expression dia berada letaknya di depan kalimat, maka subjek dan verbnya harus dibalik. Di sini kita temukan verbnya were, lalu ada subject letters. Were di sini plural, karena dia harus menyesuaikan dengan subjeknya yang plural, sehingga kalimat ini sudah betul.
Nomor 2, around the corner and to the right is the rooms that have been assigned to that program. Di sini kita jumpai adanya place expression sehingga harus membalik antara subject verb menjadi verb subject. Ya, kita temukan adanya verb is dan rooms. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa rooms di sini dia adalah subject plural. Sedangkan di sini is dia adalah verb singular. Sehingga tidak sinkron. Harusnya ketika subjeknya plural, maka verbnya juga harus menyesuaikan plural. Nah, sehingga is di sini salah. Yang betul adalah are. Jadinya round the corner and to the right are the rooms that have been assigned to that program. Lanjut ke nomor 3. What in the world is the children trying to do? Kita jumpai adanya question word. Sehingga harus membalik ya, subject verb menjadi verb subject. Di sini ada verb is, lalu subjeknya the children. The children ini merupakan benda jamak atau plural. Ya. Sehingga verbnya pun harus menyesuaikan. Akan tetapi yang ada di sini dia memakai is, yang mana itu adalah subject singular. Yang betul harusnya menggunakan are. Jadinya kalimatnya akan berbunyi what in the world are the children trying to do. Sehingga kalimat ini salah. Nomor 4, he might be a little more successful were he a little more willing to do some hard work. Kalau teman-teman ingat, ini adalah conditional sentence. Ya, atau yang kita kenal dengan kalimat bersyarat atau kalimat pengandaian. Jika ada kalimat pengandaian, maka kita bisa membalik ya antara subject verb menjadi verb subject. Tapi itu bukan suatu keharusan khusus untuk conditional sentence dan comparison degree. Tapi dalam kasus ini dibalik, yaitu yang mana were-nya sebagai verbnya itu letaknya di depan dan he-nya sebagai subjek letaknya di belakang. He adalah subjek tunggal dan were adalah verb plural. Ini seakan-akan tidak sinkron. Tapi ini kalimat sudah betul. Kenapa? Kalau teman-teman ingat bahwa di conditional sentence itu semua subjek, ya ini pengecualian, he, she, it, lalu ada they, we, I, you, semuanya menggunakan were. Nah, khusus untuk conditional sentence. Jadi ini sebenarnya berasal dari kalimat he might be a little more successful if he were a little more willing to do some hard work. Jadi kita bisa membaliknya dengan cara menghilangkan if, lalu were-nya ditaruh di depan. Jadinya were he a little more willing to do some hard work. Lanjut ke soal tentang written expression. On the rim of the Kilo volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. Ya, kita temukan adanya place expression here. Ya, jadi jangan sampai terkecoh. Lalu juga ada place expression juga in the Hawaiian Islands. Jadi ketika ada place expression letaknya berada di depan kalimat, maka subjek dan verbnya harus dalam keadaan terbalik, yaitu menjadi verb subject. Di sini kita temukan adanya verb are sama subjek a hotel. A hotel subjeknya singular, akan tetapi di sini verbnya verb plural. Padahal kita sepakat bahwa ketika subjeknya tunggal, maka verbnya juga harus menyesuaikan, yaitu tunggal juga. Tapi di sini memakai verb plural are, harusnya is. Sehingga opsi C ini sudah jelas salah. Lanjut ke soal berikutnya. 5 miles beyond the hills were a fire with its flames reaching up to the sky. Di sini ada place expression 5 miles beyond the hills. Ya, kalau kita tidak tahu
ya tentang place expression, maka kita akan menganggap bahwa heels ini adalah subjek ya, sehingga verbnya karena subjeknya adalah jamak maka verbnya juga harus jamak. Akan tapi tidak seperti itu. Jadi di sini 5 miles beyond the hills, hills di sini adalah place expression. Karena ada place expression maka verb dan subjeknya pun terbalik ya. Were a wire, were di sini dia adalah sebagai verbnya, sementara wire dia adalah sebagai subjeknya. Subjeknya adalah singular, ini adalah uncountable noun. Uncountable noun maka dia dihitung sebagai benda tunggal. Ya. Lalu di sini verbnya plural, sehingga tidak ada penyesuaian di sini, tidak cocok ya. Subjeknya tunggal tapi verbnya plural atau jamak. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa opsi yang error adalah yang B, harusnya menggunakan verb rest. Untuk memastikan bahwa teman-teman paham apa yang sudah kita sampaikan, di sini ada beberapa soal. Ya, silakan bisa teman-teman analisa apakah soal ini sudah betul atau masih salah. Ya, demikian apa yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Don't forget to like and subscribe jika dinilai video ini bermanfaat untuk membantu Anda belajar TOEFL. Thank you very much and see you next time.